Oke, Anda, Mas Puji, Anda tadi mengatakan bahwa kalau mengerikan itu udah nggak ada karena begitu banyaknya kasus, begitu banyaknya mayat yang dilihat ya. Jadi mengerikan tuh nggak ada. Oke, saya bisa menerima alasan tersebut. Tapi mungkin kalau saya balik pertanyaannya, dengan begitu banyaknya peristiwa melihat mayat, mencium mayat, memegang mayat, itu merubah diri Anda nggak? Perasaan Anda, sosial Anda berubah tidak dengan bertemu dengan mayat terus-menerus? Mungkin kalau sosial, mungkin kawan-kawan dekat saya atau yang lain yang bisa menilai. Yang jelas saya seperti ini, sepertinya saya tetap yang saya sekarang ini. Bapak nggak serem? Gitu. Iya. Saya juga heran juga, rasa serem saya di mana. Mungkin saya sudah menyeramkan. Tapi pernah nggak ada rasa serem tuh, ada nggak? Awal dulu sekali. Dulu waktu, ya itu saya mayat yang busuk pertama kali di Bidu Boho itu. Cuman pada saat itu mungkin karena lingkungan, Pak ya. Jadi mungkin karena lingkungan. Ya siapa lagi ya? Saya berani nggak berani ya tetap saya harus di sini. Mau nggak mau. Jadi juga di situ ya. mungkin karena itu ya. Jadi akhirnya ya ternyata begitu saja. Ternyata kalau dia ya. tidak menakutkan seperti yang dulu, seperti yang diceritakan. Baik, saya punya bintang tamu selanjutnya. Ini adalah seorang polisi yang berprestasi dalam memotivasi Aibtu Puji dalam penulisan buku tersebut. Jadi di buku ini ditulis juga tentang ada seseorang yang membuat buku ini terjadi juga, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Tabes Surabaya ya? Iya, Betul ya? itu, betul. Oke, baik. Kita akan lihat ini adalah Takdir Matanete. AKBP Takdir Matanete, putra Makassar kelahiran tahun 1976 yang kini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Lulusan Akpol tahun 1998 ini dikenal memiliki dedikasi tinggi terhadap setiap tugas yang diembannya. Prioritasnya adalah menjadikan situasi serta kondisi kota Surabaya yang aman dan nyaman. Pantang pulang sebelum tersangka tertangkap menjadi slogan yang membawanya menyelesaikan berbagai kasus kriminalitas, bahkan hingga kasus yang melibatkan ranah internasional. Namun, selain segudang prestasi yang dimiliki, pria yang akrab disapa Nete Boy ini juga dikenal sebagai polisi nyentrik, murah senyum, dan wangi. Setidaknya hal itulah yang sempat diungkapkan oleh beberapa netizen. Oke, kita langsung aja undang, ini adalah Takdir Matanete. Apa kabar? Baik, Takdir, baik. Oh aduh, ini saya langsung grogi kalau Pak Takdir boleh di sini? Komandan sebelah situ. Baik. Ini mungkin saya mau tanyanya gini dulu nih sebelum saya masuk ke pointer-pointer pertanyaan saya. Enakan mana Pak, jadi polisi atau jadi pengusaha tambang? tahu aja. Sebenarnya enak semua ya. Jadi enaknya dijalani semua. Enaknya dijalani semua ya. Jadi ada cerita bahwa Pak Takdir ini mengungkap kasus perjudian online ya? Iya. Perjudian online dengan menyamar sebagai pengusaha tambang. Nah, dan orang-orang sana percaya semua gitu. Mukanya Jepang soalnya, nggak kayak polisi soalnya. Itu boleh sedikit ceritanya gimana? Kebetulan Surabaya, tapi bandarnya ini berada di Makassar. Jadi kita terbang ke Makassar, karena ini waktu itu banyak yang pengusaha-pengusaha mereka bermainnya. Jadi untuk nyamar itu, kalau misalnya kita nyamar biasa kan nggak mungkin. Ya, terpaksa dipanggilnya koko-koko juga. Kan waktu itu masih mirip-mirip koko-koko juga, jadi udah nyamar lah jadi pengusaha tambang. Karena mungkin pengalaman karena dulu pernah berkecimpung di Kalimantan, jadi mengertilah bahasa-bahasa tambang tersebut. Jadi tapi harus ngerti tentang tambang kan? Ya. Kalau ditanyain batu bara sekarang harganya berapa, nggak bisa jawab, selesai dong. Akhirnya terungkap kasusnya gitu? Ya, akhirnya kita bisa ungkap. Namanya betul omsetnya sangat sangat besar untuk di judi online. Oke, itu pada tahun?
Tahun kemarin, Tahun kemarin? 2015. Oke, berarti mulai sekarang udah nggak bisa nyamar lagi ya? Nggak bisa lagi Udah sekarang. ketahuan. Soalnya sekali. Tapi saya mau tanya nih, ini pertanyaan saya mau tanya. Ini sampai jabatan sampai apa atau mulai dari mana rambut boleh gondrong? Iya nih Karena pada modis-modis loh. semua. Karena Modis. polisi loh. Saya tahu kalau Densus gitu. Ini bukan karena ada iri-iri, karena apa, nggak sedikit, ada rambut. sedikit. Tapi sebenarnya sedikit. Cuma saya harus bertanya gitu sebenarnya. Saya juga sebel nanya ini sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya sih yang ideal memang yang harus tampilan tetap rapi ya, rapi. Cuma karena kemarin itu kayaknya harus punya tren sendiri deh biar lain daripada yang lain tampil sendiri. Ya udah, jadi memang udah pamen, mungkin saat ini udah nggak ada yang rambutnya gondrong, semuanya style rapi semuanya. Udah sekali-kali ada satu lah. Oh, jadi makanya dipanjangin terus. Sengaja. Oh, sengaja. Nyentrik kita nyentrik. Tapi sampai jabatan apa boleh? Sebenarnya kalau masalah, sebenarnya sih nggak ada yang mengatur ada di pangkat apa sampai pangkat apa. Cuman kan lucu kalau jenderal gondrong. Makanya, jadi sebenarnya tapi kan kita ini uniform ya, artinya yang nggak uniform Intel sama reserse itu boleh-boleh saja. Cuma langkah baiknya memang ini memang contoh yang nggak bener nih. Itu contoh nggak bener ya? Oke. Contoh nggak bener ya? Contoh yang benar harusnya tetap Berarti rapi. samping Anda juga contoh nggak bener dong? Jadi ya. Ya, jadi kalau yang reserse Intel itu boleh, tidak masalah. Tapi sebenarnya bukan dilihat dari penampilan rambut atau apa, tapi seharusnya Hasil kerja. kinerjanya, hasil kerja. Oke. Jadi beliau ini dikenal dengan Krisna Murtinya Surabaya dan dikenal dengan Polisi Wangi, Pak Polwangi. Ini begitu masuk ya, ini satu studio wangi sebenarnya. Cium nggak? Iya. Iya wangi. Bener kan? Tapi Pak, Iya. ada yang nggak suka wangi orang hidup. Iya bener Pak. Iya. Oh. Tapi kita nggak akan dibikin jadi mayat kan, Pak? Suatu saat pasti. Nah, udah. Loh ya kan saya juga termasuk kan. Oh iya benar. Iya, Saya iya, termasuk. benar. Jadi- benar. Jadi kita bergaul. Nah ini apa memang terkenalnya dengan Polisi Wangi dan emang beneran wangi sih dari tadi masuk wanginya sampai sekarang nih saya masih tercium nih, masih tercium hari Wangi ini apa, gitu. Mas? Kenapa? Wangi apa? Parfum. Oh, parfum. Iya. Jadi apa sebenarnya awalnya ini kita ada, jadi Pak Kapolda kami ini ya Pak Kapolda Jawa Timur, ya waktu itu dia suka cangkruan malam-malam, dan kebetulan waktu itu udah kita bergabung dan rupanya di situ kita berkumpul dengan masyarakat, dengan teman-teman netizen. Nah awalnya di situ mungkin karena baru mandi terus masih seger, bergabung dengan teman-teman, dengan masyarakat, dengan teman-teman netizen. Nah dari situlah tercetus dengan apa polisi wangi, akhirnya mau nggak mau harus wangi terus. Oh, jadi awalnya gara-gara itu. Bapak wangi juga loh, Wangi apa? wangi mayat. Astaga, bercanda ya Pak. Mayat. Biar bisa menikmati rasa air. Menikmati. Kita masuk ruangan kan kita bisa tahu, jangan-jangan bisa jadi pembunuhnya orang yang pakai minyak wangi nih, wangi Loh, sekali. cuma dia. Nah itu salah satunya Bang, itu salah satunya. Jadi untuk aroma, jadi tadi kita olah TKP kan bukan hanya apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan. Rasakan, bau. termasuk Iya, udara. udara yang ada. Kan kita ada protapnya, Mbak. Kita harus catat cuacanya gitu. Cuaca, baunya, aroma yang ada kita harus pelajari Iya, semua. iya, iya. Makanya Kalau saya memang pakai itu. dia memang aneh sendiri ya. Iya. Jadi kemarin ada cerita nih, pas yang terakhir kita ada bongkar kuburan karena harus otopsi. Jadi kameramen dari ini yang ngambil gambar itu udah gemetaran, udah sampai muntah-muntah ya kan. Dia dengan santainya aja tanpa harus masker. Sementara kita lainnya kan pakai masker karena bau mayat itu kan. Kalau dia mah malah mayat itu udah Mainan. mainan kayak itu jadi. Udah santai aja gitu. Ini sebenarnya polisi atau saya? Itu yang masih jadi tanda Agak serem ya. Agak serem. Bapak udah tahu belum ada kasus di Sukabumi? Baru kemarin Pak itu lagi rame di Instagram. Seorang istri tega menghabisi gaji suaminya Pak. Sering itu sering.
Memang kewajiban itu. Kewajiban istri menghabiskan gaji suami. Saya Kalau kira itu kewajiban. tanya dia kayaknya. Gaji ya. Iya. Gaji suaminya Pak, dia habisi Pak. Bapak nggak mau selidiki. Nggak bisa. Justru itu nggak bisa. kewajiban, Nggak bisa. kewajiban Karena istri mereka gitu, berdua salah mengalami satu. hal yang sama sebenarnya. Oke, Pak Takdir. Di sini diceritakan juga Anda menjadikan kantor polisi sebagai rumah masyarakat, terbuka buat masyarakat, termasuk anak-anak kecil katanya suka datang. Iya. Jadi zamannya memang kemarin saya dengan Bapak Yan Fitri sekarang Wakapolda Kepri. Jadi kita ini kantor ini dijadikan bukan hanya kantor saja, jadi museum. Ya. Nah kemudian sekarang dilanjutkan oleh Pak Imam Sumantri, Kapolrestabes kami yang baru. Saya potong, maaf, itu anak kecil sebelah Bapak kenapa tampangnya kayak begitu ngeliat Bapak ya? Jadi seperti yang ini, ya. Jadi sekarang alangkah enaknya, alangkah indahnya kalau dari anak-anak TK, anak kecil. Biasanya kan kalau di Nina boboin tuh, awas atau misalnya ditakut-takutin kan kalau nggak makan atau nggak pergi sekolah, awas nanti Tangkap polisi. tangkap polisi atau apa. Nah, kalau dengan cara seperti ini kan kita mulai dari kecil, anak-anak supaya mereka itu jangan takut dengan polisi. Oh, Ya. oke. Kan kalau seperti ini kan Mendekatkan diri pada masyarakat Ya. gitu Pak ya. Itu kalau anak-anak ke sana, pelajar ke sana ngapain Pak? Curhat atau gimana? kalau anak-anak kecil itu memang kadang-kadang dari sekolahnya hampir seperti tiap minggu, ya anak-anak dari TK, SD, SMP itu mereka. Anak-anak karena ini kita TK? buka benar, kantor kita Polrestabes Surabaya itu dibuka memang untuk Anak TK tersebut boleh TK. datang? Iya boleh, Tiap minggu? tiap minggu. Bahkan kalau sekarang tiap hari sebenarnya nggak masalah, karena tetap ada piket. Jadi ini kantor kita terbuka. Terbuka. Iya. Jadi memang memasyarakatkan Bukan. gitu. Maaf, anak-anak TK itu nggak pernah ketemu Pak Puji kan ya? Mungkin dia lah kalau ketemu Pak Puji Iya, langsung makanya ini. itu. Oke. Oke. Kasus apa yang paling Anda ingat di Surabaya, Pak? Kalau pembunuhan? Jadi kita ini nggak tahu ya apakah memang seperti sudah menjadi tradisi atau apa. Biasa begitu kita menjabat, suatu tradisi itu seperti langsung ada kasus kejadian. Nah seperti kemarin pas saya baru menjabat di Polrestabes Surabaya jadi Kasat Reskrim, itu langsung disambut dengan kasus pembunuhan ya. Pembunuhan itu jadi oleh Kapolrestabes waktu itu cuma dikasih waktu 1 kali 24 jam, Kasat Serse kamu harus ungkap. 1 kali 24 1 jam? kali 24 jam. Harus tahu pembunuhnya? Harus tahu Lah pembunuhnya. mending saya Dan Pak, harus gitu aja nangkep gitu. selesai. Terus? Jadi Ngaku. waktu itu memang jadi ini juga jadi tantangan. Waduh, ini baru menjabat sudah langsung dikasih tantangan seperti itu. Padahal hanya mayat ketemu di apa nih hanyut di kali ya, cuma hanya di kali dengan hanya petunjuk, kita cuma ada petunjuk helm saja di situ. Cuma itu aja petunjuknya. Mayatnya kita nggak tahu mayat siapa. Ya tapi tadi karena kerjasama tim semuanya, ya alhamdulillah kita bisa ungkap dalam waktu 1 kali 24 jam tapi lebih 2 jam. Jadi Lebih tetap 2 kena ini juga kelebihan 2 jam. Jadi 26 jam. Artinya tidak ada pembunuhan yang sempurna ya? Betul. Karena pasti ada clue di sana. Iya. Pasti setiap pelaku itu pasti Meninggalkan jejak. meninggalkan jejak. Oke, baik, baik. Terima kasih. Saya potong dulu sekarang. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Maju kabeh. Aku ra wedi karo kowe. Aku wedinya karo Gusti Allah tok.